drink. You know, Please stop. Hey. Nina was extraordinary. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Promising Young Woman. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang wanita single bernama Casey. Casey sering mendatangi klub malam, lalu ia berpura-pura mabuk untuk memancing para lelaki hidung belang agar mendatanginya. Seorang pria pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia segera membawa Casey ke apartemennya dan memberikan minuman alkohol lagi dengan tujuan agar Casey tidak sadar ketika akan diajak bobo bareng. Casey terbaring tak berdaya di tempat tidur. Pria tersebut sudah bersiap-siap untuk main kuda-kudaan dengan Casey. Namun tiba-tiba Casey terbangun dan ia tidak mabuk sama sekali. Di rumah, Casey selalu memberi tanda juga menulis nama-nama korban yang ia temui dengan tinta warna hitam dan merah. Orang tua Casey merasa bingung karena Casey selalu saja pulang dini hari. Dengan santai Casey menjawab jika ia sibuk membersihkan gudang kopi shopnya. Orang tua Casey tahu jika Casey hanya berbohong, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Casey bekerja sebagai waitress di sebuah coffee shop. Meskipun begitu, Casey cukup betah bekerja di sana. Teman Casey menyuruh Casey untuk mencoba bekerja di sebuah kantor, namun Casey menolaknya. Suatu hari ada seorang pembeli yang mengenali Casey bernama Ryan. Ia berkata jika mereka dulu pernah menjadi teman sekelas di sebuah kampus kedokteran. Ryan mencemooh Casey karena Casey hanya bekerja di sebuah coffee shop. Casey yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan perkataan Ryan tidak segan meludahi kopi di cangkir Ryan. Namun anehnya Ryan malah meminta Casey untuk pergi berkencan dengannya. Ryan berkata ia menyukai Casey sejak lama dan menurut Ryan, Casey adalah perempuan yang cantik serta pintar saat di kampus dulu. Setelah itu Ryan pun meminum kopi yang Casey ludahi. Seperti biasa Casey pergi ke klub malam. Ia pura-pura mabuk, dibawa ke apartemen dan ketika akan dilecehkan, ia langsung tersadar serta ia membuat malu pria hidung belang kemudian meninggalkannya begitu saja. Di dalam kamarnya, Casey selalu mengobrol dengan sebuah foto, di mana foto tersebut adalah foto masa kecilnya bersama teman karibnya bernama Nina. Keesokan harinya, orang tua Casey memberi sebuah kado yang cukup besar di hari ulang tahun Casey. Mereka merasa khawatir terhadap kehidupan Casey karena di usia Casey ke-30, Casey masih tinggal bersama orang tuanya. Mereka ingin Casey agar hidup mandiri. Casey lalu membuka kado tersebut. Orang tuanya memberi sebuah koper berwarna pink. Orang tua Casey sengaja memberikan kode agar Casey segera pindah dari rumah dan menata hidupnya sendiri. Ryan kembali menemui Casey. Ia membujuk Casey agar bersedia pergi berkencan dengannya. Ternyata kemarin Casey memberikan nomor ponsel palsu. Ryan meminta satu kesempatan agar diizinkan makan siang bersamanya. Jika Casey tidak menyukainya, maka Ryan tidak akan memaksanya lagi. Di hari selanjutnya, Casey bersiap untuk pergi bersama Ryan. Orang tua Casey cukup senang Casey akhirnya mau pergi untuk berkencan dengan seorang pria. Pertemuan mereka pun berjalan lancar. Ryan yang cukup hangat membuat Casey merasa nyaman. Selesai menonton bioskop di lokasi yang sama, apartemen Ryan tidak jauh dari sana. Lalu Ryan mengajak Casey untuk datang ke apartemennya. Mendengar hal itu, Casey merasa gombalan Ryan sama persis seperti para buaya darat yang sering ia temui, sehingga membuat Casey menjadi sensitif. Ryan bisa merasakan ketidaknyamanan Casey. Lalu ia mengajak Casey untuk mengantarnya pulang.
Casey yang merasa Ryan sama saja seperti buaya darat yang lain, akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri dengan berjalan kaki. Di rumah, Casey merenungkan kejadian tersebut dan merasa bersalah. Keesokan harinya, Casey mendatangi tempat praktik Ryan. Ia meminta maaf kepada Ryan atas kejadian semalam. Casey mengungkapkan keinginannya jika ia masih ingin pergi bersama Ryan. Mendengar hal itu, Ryan merasa begitu lega. Mereka kemudian mampir ke tempat Casey bekerja. Pemilik coffee shop meninggalkan mereka berdua di sana. Ryan mulai memperbincangkan tentang teman-temannya di kampus dan ia masih sering berhubungan dengan mereka. Sementara Casey sudah tidak pernah berkomunikasi dengan mereka lagi. Ryan berkata jika Madison baru melahirkan anak kembar. Casey menjawab ia tidak mengenal Madison. Ryan pun terheran karena Madison adalah teman dekat Casey. Ryan lalu membicarakan tentang Al Monroe yang akan segera menikah. Seketika raut muka Casey menampakkan ketidaksukaan ketika mendengar nama itu. Di kamar, Casey memandangi foto dirinya bersama Nina, seakan Casey memiliki luka yang sangat dalam. Lalu di sebuah situs, Casey mencari nama Al Monroe. Di dalam statusnya, Al Monroe menuliskan jika ia sangat bahagia karena akan segera menikah. Casey pun melihat sebuah komen dari Madison, namun Casey nampak marah dan segera menutup laptopnya. Beberapa saat kemudian, Casey membuka laptopnya kembali. Ia lalu mencari nama Madison dan mencatat nomor teleponnya. Keesokan harinya, Casey berada di restoran hotel dan menunggu kedatangan Madison yang sudah membuat janji untuk bertemu. Casey memesan champagne dan soda. Casey menuangkan soda untuk dirinya, sementara ia sengaja menuangkan champagne untuk Madison. Madison pun datang. Mereka terus mengobrol sambil minum-minum hingga mengorder minuman berkali-kali. Akhirnya Casey mengungkapkan maksud dan tujuan bertemu dengan Madison. Casey ingin membahas tentang alasannya drop out dari kampus. Casey ingin mengetahui apakah Madison merasa menyesal atas tragedi di masa lampau yang melibatkan dirinya. Namun Madison tidak merasa bersalah. Madison beranggapan meninggalkan teman yang mabuk dan tidak menjaganya bukanlah hal yang serius. Casey lalu melakukan hal yang sama kepada Madison. Ia meninggalkan Madison sendirian yang sedang mabuk berat. Kemudian Casey menyerahkan Madison kepada seorang pria bayaran untuk membawa Madison ke dalam kamar hotel. Di hari selanjutnya, Madison terus menelpon Casey. Madison lalu mengirim pesan suara jika ia panik dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya di kamar hotel bersama seorang pria asing. Casey lalu mencoret nama Madison di buku hariannya dan Casey membuka halaman baru dengan nama Walker. Casey mendatangi kampusnya dulu. Walker ternyata dosen di fakultas Casey waktu itu. Walker tidak mengenali Casey sama sekali dan tanpa basa-basi Casey mengingatkan tentang kasus pemerkosaan yang pernah menimpa salah satu mahasiswanya bernama Nina. Namun Walker mencoba untuk menghindar. Casey berkata jika ia sedang menawan anak perempuan Walker di sebuah tempat dan akan memberikannya kepada para cowok hidung belang, persis dengan apa yang terjadi kepada Nina. Casey memperlihatkan ponsel anak perempuan Walker. Walker memohon agar Casey melepaskan anaknya. Akhirnya Walker mengakui bahwa ia tahu tentang kasus Nina, namun Walker tidak bisa menjerat Al Monroe yang telah memperkosa Nina karena ia tidak memiliki bukti yang kuat. Ternyata anak perempuan Walker sedang menunggu di sebuah kafe dan ponselnya hanya dipinjam oleh Casey. Pulang ke rumah, Casey melihat Ryan yang sedang menunggunya untuk pergi menonton ke bioskop. Casey yang lupa akan janjinya berkata akan mengganti kencannya besok malam. Terlihat jelas Casey masih menyimpan hasrat dendam yang belum terselesaikan. Casey kembali mengunjungi sebuah klub malam. Ia berpura-pura mabuk. Casey lalu mendapatkan seorang target pria hidung belang. Mereka keluar saling bergandengan. Tanpa diduga, Casey bertemu dengan Ryan di sana. Melihat hal tersebut, Ryan terlihat kecewa. Ia pun segera berlalu pergi.
Pria hidung belang itu pun akhirnya tahu bahwa Casey hanya berpura-pura mabuk. Ia lalu membuli Casey. Casey yang tidak terima mengancam pria itu agar berhati-hati dengan tipe perempuan sepertinya. Pria itu pun ketakutan dan segera meninggalkan Casey. Di hari berikutnya, Casey menemui pengacara Al Monroe bernama Jordan. Tanpa disangka ternyata Jordan sudah menunggu kedatangan Casey sejak lama. Ia sudah berhenti sebagai pengacara. Ia juga mengakui jika ia telah membuat kesalahan yang fatal terhadap kasus Nina karena membantu Al Monroe. Jordan meminta Casey untuk memaafkan dirinya karena ia tidak bisa hidup tenang akibat rasa bersalah. Casey melihat bahwa Jordan bersungguh-sungguh telah mengakui kesalahannya sehingga Casey mengampuninya. Casey mendatangi ibu Nina. Ia merasa bersalah kepada Nina karena saat Nina diperkosa, Casey tidak berada di sana. Itulah alasan Casey melakukan balas dendam. Ia merasa orang yang paling bertanggung jawab karena ia tidak bisa menjaga Nina, sahabat baiknya sejak kecil. Ibu Nina meminta Casey untuk move on karena semuanya telah terjadi. Nina sudah tiada dan apapun yang Casey lakukan tidak akan merubah keadaan. Di rumah, Casey menstalker aktivitas Al Monroe yang membuat status di mana ia akan melaksanakan pesta lajang di sebuah villa. Tapi kemudian Casey menghapus akun pribadinya. Ia mencoba menata diri sesuai dengan nasihat ibu Nina. Casey pun membuang catatan daftar para pria yang ia temui, juga tidak melanjutkan untuk balas dendam. Casey datang ke apartemen Ryan. Terlihat Ryan merasa tidak tertarik lagi dengan Casey karena kejadian saat di klub malam. Casey berjanji jika hal tersebut tidak akan pernah terulang kembali. Namun Ryan belum bisa mengambil keputusan. Di hari selanjutnya Ryan datang menemui Casey. Mereka memulai menjalin hubungan menjadi lebih baik. Mereka juga begitu menikmati waktu-waktu kebersamaan berdua. Casey akhirnya membawa Ryan untuk makan malam sekaligus memperkenalkan Ryan kepada kedua orang tuanya. Orang tua Casey begitu bahagia karena baru kali ini mereka melihat Casey move on dan ceria kembali setelah kepergian Nina. Suatu hari Madison datang menemui Casey. Ia ingin memastikan apa yang telah terjadi kepadanya di kamar hotel karena Casey tidak pernah mau mengangkat teleponnya. Casey menjelaskan jika tidak terjadi apa-apa kepada Madison, Casey hanya membayar pria tersebut untuk menunggui Madison di dalam kamar hotel. Madison kemudian menceritakan sesuatu yang belum pernah Casey ketahui. Ia merekam kejadian Nina di dalam ponselnya. Ia lalu memberikan ponsel itu kepada Casey dan mempersilahkan Casey untuk melihatnya sendiri. Casey lalu membuka video tersebut. Video tersebut berisikan video pemerkosaan Nina yang dilakukan oleh Al Monroe dan disaksikan beberapa orang temannya. Yang lebih mengagetkan, ia mendengar suara Ryan dan seolah Ryan mendukung di saat kejadian keji tersebut berlangsung. Casey mendatangi Ryan. Ia lalu memperlihatkan video tersebut kepada Ryan dan Ryan hanya terpaku. Casey berkata ia tidak akan menyebarkan video rekaman tersebut jika Ryan mau memberitahu di mana Al Monroe mengadakan pesta lajangnya. Kemudian Casey berdandan seperti seorang suster. Lalu Casey mengetuk pintu dan kedatangan Casey pun disambut meriah oleh tamu-tamu yang datang ke pesta lajang Al Monroe. Casey berkata jika ia telah disewa oleh salah satu tamu yang ada di ruangan tersebut. Namun orang tersebut tidak mau diberitahukan identitasnya sebagai sebuah kejutan untuk Al Monroe. Casey lalu membuat tamu-tamu tersebut mabuk. Kemudian Casey mengajak Al Monroe pergi ke kamar. Di atas kasur, Casey mulai mengikat Al Monroe dengan borgol. Al Monroe bertanya, "Siapakah namamu?" Casey menjawab jika ia adalah Nina Fisher. Mendengar nama itu, Al Monroe begitu syok. Casey ingin mengetahui apakah Al Monroe merasa bersalah dengan apa yang ia perbuat kepada Nina. Namun Al Monroe malah bersikap tidak peduli.
Akhirnya fakta sebenarnya terungkap. Di suatu pesta mereka semua minum-minum. Almonru sengaja membubuhkan obat hingga Nina mabuk berat. Nina pun dibawa ke kamar dan dilecehkan oleh mereka. Setelah tragedi tersebut, Nina menjadi depresi. Ia pun keluar dari kampus, padahal Nina adalah mahasiswi yang sangat cerdas. Casey pun akhirnya ikut mengundurkan diri dari kampus. Ia ingin menjaga Nina yang trauma, namun Nina tetap memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu Casey bersiap untuk membedah Almonru dengan alat-alat operasi yang telah ia persiapkan. Saat Casey berada di atas tubuhnya, salah satu tangan Almonru terlepas dari borgol. Almonru menindih tubuh Casey. Casey mencoba melawan, namun ia menutup muka Casey dengan sebuah bantal hingga Casey pun tewas. Almonru masih berada di kasur dengan mayat Casey hingga esok hari. Salah satu teman Almonru masuk ke dalam kamar. Ia belum menyadari dengan apa yang telah terjadi. Ia pun tersadar ketika ia menyingkirkan bantal yang menutupi muka Casey. Mereka lalu membakar mayat Casey di sebuah lahan yang tidak begitu jauh dari villa. Sementara itu orang tua Casey melapor kepada polisi jika Casey sudah menghilang selama 2 hari yang lalu. Polisi mendatangi Ryan untuk menanyakan keberadaan Casey. Terlihat Ryan lebih memilih untuk melindungi Almonru dan teman-temannya. Ryan tidak mau menceritakan tentang kepergian Casey sebelumnya yang ingin menemui Almonru. Di saat yang bersamaan, Jordan menerima sebuah ponsel yang berisikan video tentang adegan perkosaan Nina. Casey juga memberitahu alamat villa Almonru. Casey berpesan agar Jordan menyerahkan semua bukti kepada polisi saat Casey dilaporkan hilang. Polisi pun melacak serta menemukan sisa mayat Casey tidak jauh dari villa Almonru. Di saat yang sama di hari pernikahan Almonru, polisi segera menangkap Almonru di depan semua orang. Casey yang sudah men-set up mengirim pesan kepada Ryan di hari itu. Ia mengucapkan kepada Ryan untuk menikmati pesta yang Almonru gelar. Casey juga memberikan salam terakhir dari dirinya serta Nina. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.